Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Masih bersama Pak Dendani pada kesempatan malam hari ini kami santai-santai Pak D mau menceritakan yang ada perunane yang tanya si pemirsa malam ini Pak Dendani mau menceritakan ah, Pak D kejadian yang pernah saya alami dulu, ada kejadian misteri, ada horor, ada percintaan, ada Wah, ayo bermacam-macam. Cuman banyak yang mau tanyakan yang tentang apa ya. Karena dengan berhubung. iya Oke, iya baik, iya Pak. iya Jadi berhubung kostum Bapak kesannya sudah seperti ini dan ini suasananya lagi di malam hari. iya iya Jadi ini betul. cocoknya kita mendengarkan kisah Bapak di horor-horor Oh, saja. horor horor. Waktu itu ya kisaran tahun 88 kali ya, sekitar itu ya masa-masa muda Pak D dulu, mah ya masa-masa muda itu Pak D dulu kerjanya ya ke sana kemari, eh, Umur berapa itu, Pak? ya sekitar umur 20-an kali ya, sekitar Oh, ya seperti saya ini ya, Pak. Saya dulu 20-an. sekitar 20-an, sekitar 20-an kerjanya ke sana kemari tidak pernah pulang. Wah, Kadang-kadang seminggu sekali baru pulang. Nah, pas kebetulan pas suasana malam hari sudah kisaran 1 minggu Pak D itu mau pulang. iya. Ya, mau pulang ke kampung halaman. Sudah 1 minggu, tentunya yo mau ketemu adik-adik, ayah, orang ibu saya sudah meninggal duluan, ya adik-adik masih kecil. Waktu itu Pak D mau pulang ke ke Magelang lah, ke Magelang dulu lah. Wong sebelum sampai rumah harus lewat kota Magelang ya. Waktu itu Bapak Ade ya di luar kota, jauh dari Magelang. Mau pulang ke Magelang. Daerah Itu mana itu, Pak? Yang sebelah daerah Jogja atau yang ke barat? oh, kelihatannya waktu itu pas dari sekitar Purworejo kali ya, sekitar Purworejo. Oh, Purworejo. Purworejo itu ya termasuk Jawa Tengah. Jawa Hmm. Tengah. Sebelah baratnya Magelang, sekitar 40 kilo dari Oh, Magelang. Yaitu malam-malam, kebetulan itu waktu itu saya mau pulang. sekitar jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 11 malam. Wah, malam sekali, Pak, itu. Eh, Sekitar jam 11 malam. Terus saya mau pulang untuk nunggu transportasi yang sampai Magelang, ya istilahnya nunggu bis atau apa ya dulu ya. Gitu ya. Wah, nunggu bis kok sudah satu hampir satu jam kok belum ada yang muncul. Wah, bahkan malah sudah tidak ada, sudah malam sekali. Nah, kebetulan waktu itu Pak D ya berdiri di tepi jalan.
di tepi jalan untuk menunggu ya kendaraan yang kami Magelang. Ini hampir sudah 1 jam, sudah tidak ada bahkan. Nah, saya berdiri itu sambil ngerokok. Waduh, ini gimana ya? Sudah malam, kok tidak ada transportasi, padahal sudah capek sekali seminggu tidak pulang. Lokasinya di tengah sawah atau di kebun-kebun, Pak, waktu itu, Pak? Waktu itu di tepi jalan raya besar dari Kanan kirinya Purworejo. apa, Pak? Kanan kirinya sawah. Sawah. Yang sebelah kiri sawah, yang sebelah kanan kebun gitu ya. Oh, Kelihatannya iya, iya. itu. Sebelah kiri sawah, sebelah kanannya kebun. Berarti Ya. penerangan masih minim, Pak? Wah, masih Hmm. minim remang-remang itu ya. Pas saya berdiri habis putus asa saya berdiri nggak ada mobil itu ya. Waduh, mau tidur di mana gitu ya waktu itu ya. Tanpa sadar, terus tanpa sadar, saya lihat-lihat kok itu sekitar 10-an meter ya, 10-an meter. Loh, itu kok ada cewek di situ. Ada cewek, ya saya nggak mikir yang aneh-aneh. Kebetulan ada cewek nggak tahu lek datang, dia itu cantik sekali itu loh, cantik sekali. Dia tinggi, tapi agak kurus, rambutnya segini, Sepunggung ya, Pak? sepunggung, pakai apa ya? Nek kalau sekarang ya bisa dibilang seperti daster itu loh, Daster. seperti daster itu kok bawahnya pakai sepatu merah, dasternya juga merah, terus apa pakai tas merah dengan tulisan di samping, terus dia pakai jungkat, sisir, sisir juga warnanya merah. Terus saya lihat gitu, bibirnya itu juga kemerah-merahan itu, wah, nambah kecantikannya ya bukan main waktu itu. Serba merah ya, Pak, Oh, berarti ya? oh. Iya, saya nggak peduli, malah sepenting cantik kok ada orang di situ. Kok malam-malam ya, Pak, Kok itu? malam-malam, terus jiwa pemuda ya kayak gitu kan ada wanita cantik gitu. Ya. Nah, terus uh, eh, Pak Deo sempat kaget, loh kok ada cewek cantik sekali. Wah, pelan-pelan tak tanya nih. Mbak, gitu lah Pak Deo. Mbak mau kemana Mbak? Dia bilang, saya mau menunggu mobil. Kok sudah gak ada ya malam hari gini ya. Terus sama sih, oh saya ya juga menunggu mobil kok ya sudah nggak ada itu ya Mbak, sudah jam segini kok ya Mbak ya. Iya itu ya gimana ya, dia kelihatan kelihatan memelas lah gampangnya. Kebetulan dia cewek cantik loh, saya bagaimana caranya mau menolong itu. Waduh, saya dekati, wah gimana ya Mbak, gimana ya, ini sudah malam sekali, terus itu kelihatannya kalau jam segini memang nggak ada itu Mbak, sing sampai apa itu sampai luar kota. Saya sendiri mau pulang udah nggak ada kendaraan. Kok gini aja ya, gimana Mas, nah, gitu tadi dia itu.
Tapi ada responnya ya Pak. Iya, Kadang kan iya. normal ya Nggak Pak. normal. Saya nggak kepikiran yang lain-lain, nggak. Cuman dia cantik, gitu loh. Dia wajahnya cantik, gua langsung tertarik, langsung gimana caranya. Wah, saya ya reko-reko gimana ini di benak pikiran saya itu. Supaya dia bisa bersama saya, menemani saya di waktu malam itu gitu lah ya. Yang pasti ya, terus ya gitulah. Setelah itu Pak D timbul sifat kejelekannya. Ya, terus pengaruh saja Mbak. Yo singgah di tempat paman saya. Oh masih punya saudara di sekitar sini. Oh punya Mbak. Pernah lek saya. Ya gitu toh Pak. Padahal Mbak, Pak D itu nggak punya saudara di situ. Nggak punya saudara di situ, nggak punya paman. Wah, timbul sifatnya lek jelek tak jak pulang dengan Pak D. Oh, Pak Lek itu saya, paman saya. Waduh, ini gimana? Dia itu mau, tapi memang saya tuh tidak ada saudara di situ. Terus dia tanya, mana rumahnya? Loh, itu sekitar kan jauh enggak Mas? Oh enggak, cuma sekitar 500 meter dari sini. Itu ada kampung di sebelah itu kan termasuk kampungnya Pak apa Pak Lek saya, paman saya. Terus ini kan saja mampir dulu ke tempat paman saya. Loh, nggih monggo-monggo bentar napa-napa Pak. Mas, gitu waktu itu. Nah, terus dia mau, terus pikiran saya ya, waduh gimana ya? Berarti Sambil posisi masih di tempat atau udah jalan oh kaki Pak? belum masih di Oh tempat, masih di tempat, masih di tempat ngobrol-ngobrol di ngobrol pinggir dulu jalan ya terus. Pak? Nah kalau Mbak mau, mari kita singgah di tempat paman saya. Terus malah kebetulan istirahat di sana enggak apa-apa, paman itu orangnya fair kok, enggak ada apa-apa. Kalau ada aneh yang mau menginap di situ, bahkan dengan teman wanita juga boleh gitu kan. Terus mungkin enggak apa-apa Mas, terus nah kalau Mbak mau, mari kita jalan menuju ke rumah paman saya gitulah. Terus betul itu, terus nah kita mulai jalan pelan-pelan, terus terus lewat itu bukan yang lewat sebelah kanan kan sawah, di sebelah kiri kan kebun-kebun ya. Di samping sebelah kebun-kebun itu termasuk ada satu kampung yang saya anggap sebagai rumah paman saya itu. Lu kok lewat kebun sini toh Mas? Iya, lagi ini kan jalan pintas daripada lewat tengah jalan sini. Lewat kebun sini nggak apa-apa. Oke, monggo-monggo, mari. Nah, terus dia berdampingan dengan jalannya saya, jalan. Pas sekitar hampir hampir 500 meter ya.
dia bilang, mas, wah saya kok capek sekali ya mas, saya sudah capek naik jalan terus gimana mbak? Nah, saya gitu lah. Nah, terus mbak berhenti dulu, saya capek itu kebetulan ada buk di situ itu bisa untuk kita duduk-duduk. Oh gitu mbak. Nanti kalau sudah capeknya hilang kita lanjutkan berjalan. Terus, iya mas, terus kita duduk-duduk dulu di buk itu. Nah, kalau istilahnya sekarang ya, ayo sekarang mungkin ya ada yang bilang buk ya. Bu itu Oh, ada seperti bangunan di tepi jalan itu di, oh, di sebelah jembatan itu ada bangunan Bu, tapi apa pendek, jadi untuk duduk ini nyaman sekali untuk duduk. Nah, saya terus sama dia duduk di situ, duduk ngobrol sana kemari, dan akhirnya Pak D itu nggak terasa, nggak kepikiran, kok ada aroma atau bau yang sangat sangat apa ya dibilang ya, nyengat. nyengat seperti ya, apa bangke itu ya, seperti bangke ya, bau bangke. Ini apa, ini bau apa tadi, terus kok kayak gini. Terus tapi dia masih obrol-obrolan sama saya, cuman saya pikiran, saya di lubuk hati ini bau apa kayak gini. Wah, dan itu langsung bulu kudu sini saya, wah berdiri semua. Baru itu saya punya pikiran, jangan-jangan ini itu si cewek ini bukan cewek biasa teman, ini cewek jadi-jadian lah bahaya. Ah, terus dia bilang, mas duduk dulu ya nggak apa-apa toh. Terus tapi saya itu sudah mulai sadar bahwa wah itu mungkin apa yang dikatakan peri atau sundel bolong atau Ih, merinding aku. ayo saya nggak tahu, dan saya sudah mulai sadar waktu itu sadar, wah saya takutnya bukan main waktu itu. Sekitar jam berapa Pak? Ya sekitar waktu itu sekitar setengah 12 dia. Oh, Waktu itu saya baru sadar bahwa itu mungkin bukan cewek biasa kayak gitu lah. Terus saya langsung berdiri, saya pakai apa, tas kecil kumal itu ya, saya pakai, maaf ya, sambil cerita ya malah udah dari tadi gini-gini terus. Ya lanjut. Terus saya berdiri, terus saya bilang, wah ini kok kayak gini tuh mbak. Terus saya baru sadar kok suasananya itu kok berubah. Saya lihat kiri kanan, malahan yang untuk duduk saya yang tadinya itu saya kira itu Bu, setelah saya toleh malah kiri kanan ada pohon-pohon kuburan atau pohon kuburan, dan untuk saya duduk itu kok malah kijing. Wah
waktu itu saya takut sekali kok. Saya takut sekali. Saya terus berdiri, terus berjalan. Kebetulan terus saya terus lari waktu itu, Mbak. Saya sudah sadar kalau itu bukan cewek biasa, itu bukan cewek. Tapi masih ada Pak, itu ceweknya masih Oh, ada. masih di situ, masih di situ. Tapi baunya masih menyengat sekali, menyengat bau bangke itu ya. Saya terus berdiri terus melangkah untuk meninggalkan gadis itu, terus dia malah dia menertawakan Pak D, menertawakan itu ya, seperti ketawa apa itu kalau diceritai ada yang kurang kan, ketawanya wis wah, ketawanya wis bikin wah bikin misterius telah itu ya, suaranya itu bikin merinding nambah takut. Oke, wah, saya sambil terus saya toleh, dia masih menertawakan sampai suara itu hilang, dan saya masih saya toleh, dia itu sudah tidak ada. Posisinya kelihatan wajahnya nggak Pak? Itu wajahnya. Oh ya, Atau gini. masih Gini atau gini? padahal masih cuma ketawa gitu loh. Raut wajahnya gimana Pak? Nah, wajahnya semakin saya jauh sudah ya, waktu itu Pak D cuman adanya rasa cuman takut, dan takut. Wah, terus saya lari keluar sekitar 20 langkah, 30 langkah. Mau saya lewat apa ya, injak-injak di sela-sela kijing itu untuk keluar. Padahal jalannya keluar tidak tahu, pintunya masuk makom itu nggak tahu. Saya mencari, wah ini kok ada eh, jalan untuk keluar. Oh, itu sudah ketemu. Setelah ketemu jalan keluar itu saya noleh, di belakang itu cewek sudah tidak ada, sudah ketahuannya sudah hilang. Wah, saya terus waktu itu saya keluar dari lokasi itu, cuman saya agak lari, penerangan kiri jalan yo remang-remang itu dari situ sampai jalan raya ya sekitar 100-an meter kali ya, 100-an meter. Berarti udah masuk perkampungan Pak atau masih Ah, di sawah-sawah di sudah perkebunan? masuk perkampungan, Hmm. tapi belum sampai jalan raya yang besar, itu belum nyampe. Setelah, waduh, mati lagi. Maaf. Nah, setelah sampai perkampungan, saya kan waktu itu seperti lari itu loh. Seperti lari, cuman masuk kampung di situ. Kalau saya teruskan lari, dicurigai sama warga situ, nggak enak. Tapi kalau pelan-pelan, saya takut waktu itu. Berarti ya masih ada orang Pak di dekat Kebetulan, kampung. kebetulan pas masuk kampung situ, itu ada pos ronda itu ya, pos ronda atau pos kampleng, dan ada sekitar 3 orang waktu itu ya, 3 orang dengan main kartu. Terus Berarti orang tua atau muda-muda? apa, pemuda, Hmm. dia sambil main kartu. Terus kalau saya lari di situ, malah saya dicurigai dengan sama orang yang jaga di situ. Tapi kalau saya pelan,
saya kok kebetulan waktu itu takut, terus saya ya amit-amit lewat situ, saya tahan untuk berjalan pelan, terus saya tahan, permisi mas, terus dia sama maaf, dia sambil bermain kartu, hati tidak konsen jawab kan toh, jalan saya gitu, bilang gitu, dia masih main kartu itu. Nah setelah lewat dari situ, saya masih di sini masih deg Deg-degan. deg deg deg, campur takut, wah sampai ya lama-lama, untuk singkat cerita, akhirnya saya juga sudah sampai ke jalan raya yang besar besar yang sampai tadi saya mau pulang ya, sampai tadi mau saya pulang untuk menunggu mobil yang sudah tidak ada itu, sampai di situ, waduh saya punya pikiran, waduh kalau saya nggak pulang ini malah saya takut mau tidur di mana. Kebetulan malam itu juga pas saya punya pikiran gitu, ada truk lewat, itu truk lewat, truk entah siapa, saya tuh kok maglah di tengah jalan tuh, terus saya stop. Berarti menghadang ya Pak? Oh, oh, oh. Ikut numpang terus. Nah, kebetulan dia kok ya, terus pelan dia bilang, mau kemana dik? Nah, ini mau sampai kemana ini mobilnya Pak? Mau ke Magelang ya, kebetulan sampai Magelang, saya juga pulang Magelang. Sudah dari tadi sudah tidak ada mobil. Wah, jam segini udah nggak ada tuh mas. Ideal gitulah. Terus ya sini ikut saya. Terus tapi ya, terus di depan atau di belakang? Ya saya di belakang nggak apa-apa. Oh mau. Itu terus saya naik dari belakang, terus naik ke truk tadi. Singkat cerita, itu sampai Magelang sudah sekitar pukul setengah satu, kata ya, setengah satu sampai Magelang. Dan sampai Magelang, saya yang punya saudara di situ. Terus untuk meningkat cerita lagi, saya bermalam di Magelang. Ya, gitulah sekilas cerita horor dari Pak D. Ya, terima kasih. Yang itu aja cukup ya. Pak D sudah masih banyak sekali cerita-cerita horor. Kalau mau adik mau untuk bercerita apa, menanyakan cerita pengalaman ya Pak, pengalaman waktu muda masih banyak. Maaf nggak ada cemilan gitu ya. Nggak ada cemilan, mohon maaf ya cemilan, Pak. ya. Cemilannya rintikan hujan. Oh iya, terima kasih. Ya, itulah pengalaman Pak di waktu muda. Semoga ini cuma sebagai tambahan pengalaman, sebagai tambahan hiburan saja. Tapi kalau menurut Bapak, kalau hal-hal mistis itu Bapak mempercayai nggak keberadaannya hal-hal mistis? Oh, sebagai seorang, saya kebetulan sebagai seorang Muslim ya Pak ya, Iya, Pak. sebagai seorang Muslim harus percaya, bahkan harus percaya kalau memang ada jin, ada hal-hal makhluk halus itu jelas adanya. Jin itu ada yang jin jelek, ada yang jin baik. Cuman ya gitu ya. Berarti kalau yang tadi itu termasuk jin iseng ya Pak ya? Jin iseng mau
mau menggoda ya, mau Ya. menggoda ya. Terima kasih. Makasih. Oke. Sekian dulu. Dadah. Dadah Wassalamualaikum teman-teman. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, see you Ya, next time ya, video. ya, ya. Makasih.